Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Wincy Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan beberapa bagian Alkitab. Dengan judul perenungan kita saat ini adalah keselamatan hanya untuk mereka yang menantikan Tuhan. Dan ayat perenungan kita adalah Ibrani 9 ayat 28 yang berkata, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib adalah sebuah karya yang terbesar bagi kita umat manusia. Karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 3 ayat 25. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Eden, maka hidup kita telah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kita telah jauh dari kemuliaan Tuhan, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mengorbankan dirinya menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Kita telah ditebus oleh Kristus lewat pengorbanannya, dan dosa-dosa masa lalu kita telah terhapus lewat darah Kristus di kayu salib. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah makna pengorbanan Kristus bagi kita saat ini? Banyak orang Kristen yang salah mengartikan pengorbanan Kristus. Karena walaupun kita telah ditebus secara cuma-cuma, tetapi kita tidak otomatis menerima keselamatan secara cuma-cuma. Ada harga yang harus kita bayar. Karena seperti dalam ayat yang kita renungkan saat ini, yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menunggu atau menantikan sesuatu adalah hal yang tidak mudah. Itulah sebabnya kita terus dilatih dengan kesabaran untuk tetap berharap dan menunggu pertolongan Tuhan sampai kita diselamatkan. Tentunya banyak kejatuhan manusia karena ketidaksabaran. Karena di saat itulah iblis sering memanfaatkan situasi untuk membuat manusia berhenti di tengah jalan, untuk menghilangkan kesabaran dari kita umat manusia, sehingga kita keluar dari rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kasih kepada kita. Karena kasih itu panjang sabar, tidak cepat marah, dan hal-hal lain yang dapat mengatur kehidupan kita agar supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan sambil kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang akan kita peroleh bagi kita yang tetap setia untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Walaupun di tengah banyak cobaan dan tantangan hidup,
Tetapi jika kita terus menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, dan kasih Kristus selalu tercermin dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi lelah. Kita tidak akan pernah menjadi lesu. Walaupun kita terus berlari untuk memperjuangkan kehidupan kita, karena kita terus mengharapkan keselamatan daripada Tuhan yang akan datang kedua kalinya, yang akan menjemput kita, orang-orang yang setia menanti-nantikannya. Marilah kita terus memupuk iman kita dengan cara kita terus berdoa bersaat teduh. Kita terus belajar firman Tuhan, agar kita tidak tersesat dalam menantikan Tuhan, agar kita selalu berada di jalan yang benar. Sekalipun mungkin saat ini penantian kita belum terwujud, janganlah kita mengeluh. Kita harus memiliki keyakinan bahwa pada saatnya nanti semuanya akan terwujud. Tuhan tidak akan mempermalukan kita yang senantiasa menantikan Dia, sebab janji Tuhan iya dan amin, bahwa keselamatan hanya untuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Terima kasih Tuhan atas karya terbesar yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami juga bermohon, kiranya Engkau terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan dalam kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami tidak tersesat di dalam penantian kami. Biarlah kami selalu berada di jalan yang benar, agar kami selalu berkenan kepadamu ya Bapa. Berkatilah kehidupan kami, orang-orang yang selalu taat dan setia kepadamu Tuhan, untuk selalu menjadi terang dan berkat bagi orang lain yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami yakin kasih karunia dan damai sejahtera daripadamu Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kami, agar kami dapat terus menjadi alat kesaksian-Mu, agar kami dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami yakin ketika Engkau telah menebus kami, Engkau juga telah menebus segala pergumulan dan permasalahan hidup kami, baik sakit penyakit, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga. Kami yakin semuanya itu telah ditebus oleh Tuhan dan kami telah dimerdekakan. Asalkan kami tetap taat dan setia dan mengikuti semua perintah-Mu Bapa, kami yakin keselamatan akan menjadi bagian kami. Kami yakin Engkau akan memulihkan hidup kami, mengangkat semua masalah, pergumulan dalam hidup kami, dan Tuhan pasti akan memberikan kami kekuatan dan jalan keluar, agar kami tidak terjatuh dalam lembah kekelaman, karena kami mempunyai Tuhan yang dahsyat, yang mampu memberikan apa yang sekalipun kami tidak pikirkan. Terima kasih Bapa, kami yakin pertolongan-Mu sempurna, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Semoga apa yang kita renungkan saat ini dapat memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan kita share semua renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.